TV Harian Nasional adalah media yang mengangkat dan menyajikan perkembangan seputar politik dan hukum, ekonomi, pariwisata, pendidikan dan budaya, serta pertanian dan perkebunan. Tadi kami menghadiri persidangan acara sengketa perselisihan hasil untuk Provinsi Kalimantan Selatan yang diajukan oleh pemohon pasangan calon Profesor Denny Indrayana, di mana tadi kesempatan kepada KPU untuk menyampaikan tanggapan. Selaku kuasa dari KPU Kabupaten Kalimantan Selatan, kami menyampaikan beberapa hal. Yang pertama berkaitan dengan eksepsi, bahwa pada pokoknya apa yang dimohonkan oleh termohon ini tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 6 tahun 2020. Karena permohonan itu seharusnya menguraikan kesalahan hasil perhitungan yang dilakukan oleh termohon. Akan tetapi ternyata pihak pemohon tidak menguraikan hal itu. Begitu juga di dalam petitumnya. Kita berpendapat bahwa petitum pemohon itu tidak jelas atau obskur karena pemohon menguraikan atau menuntut adanya 4 alternatif petitum. Nah, ketidakjelasan petitum ini berimplikasi kepada positanya pemohon. Apa yang sebetulnya dimaui oleh pemohon. Hal lainnya berkaitan dengan pokok perkara, masalah tuduhan-tuduhan yang dialamatkan kepada pihak pasangan pihak terkait adalah tidak berdasar karena KPU tidak pernah menerima laporan ataupun rekomendasi berkaitan dengan pelanggaran yang dianggap terstruktur, sistematif, dan masif, ataupun pelanggaran lain yang dianggap menggunakan kewenangan program yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon, yaitu berkaitan dengan pembagian bansos ataupun pembagian tandon air. Kita berpendapat bahwa kasus-kasus tersebut tidak relevan untuk dipersoalkan karena itu merupakan kewenangannya dari Badan Pengawas Pemilu, bukan kewenangan mahkamah. Dan ternyata dari 13 kabupaten yang menerima bansos tersebut, pemohon menang hampir di 8 kabupaten kota kalau saya tidak salah. Oleh karena itu, kita berpendapat bahwa dalil pemohon mengenai hal ini adalah tidak berdasar. Ada beberapa persoalan lain di mana pemohon misalnya meminta agar mahkamah dapat memeriksa pelanggaran yang TSM. Kami berpendapat bahwa mahkamah sudah tidak berwenang lagi menangani pelanggaran yang TSM karena dua hal. Yang pertama, kewenangan mahkamah dalam mengadili sengketa pilkada itu dasarnya adalah Undang-Undang Pilkada, bukan berdasarkan pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga karena kewenangan dari undang-undang, maka kedudukan mahkamah hanyalah sebagai pelaksana undang-undang. Dia tidak boleh menafsirkan lain daripada apa yang tertulis di dalam undang-undang. Yang kedua, bahwa rezim pilkada sekarang ini sudah keluar dari rezim pemilu. Jadi kalau di tahun 2010 ada beberapa kasus yang berkaitan dengan pelanggaran TSM sehingga dilakukan PSU, itu karena waktu itu rezimnya masih merupakan rezim pemilihan umum yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi berdasarkan pasal 24C. Tapi kalau pilkada, itu rezimnya rezim pilkada yang bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Karena kewenangan mahkamah sendiri bersifat sementara dan itu merupakan kewenangan tambahan. Dan terhadap hal ini, mahkamah telah mengeluarkan berbagai putusan, misalnya di tahun 2017, yang pada pokoknya mahkamah tidak boleh terseret untuk mengikuti dalil pemohon agar mahkamah melanggar kewenangan dari lembaga-lembaga lain. Dengan demikian kami optimis dalam perkara tuduhan di pelanggaran TSM yang dituduhkan di Kalimantan Selatan ini akan ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Mengenai tuduhan lainnya berkaitan dengan adanya surat suara tidak sah, itu ternyata berlaku umum di berbagai TPS yang ada di Kalimantan Tengah, dan ternyata hasilnya para pemohon juga menang, sehingga dalil pemohon yang menyatakan bahwa surat suara tidak sah itu menguntungkan pihak terkait, merugikan pemohon tidak benar. Apalagi pemohon juga tidak punya bukti-bukti yang menunjukkan bahwa surat suara tidak sah itu adalah dirusak. Yang berikutnya berkaitan dengan persoalan DPTB. Jadi memang di beberapa daerah DPTB tinggi,
Menurut pemohon, DPTB tinggi itu karena mobilisasi pemilih yang menguntungkan pihak terkait. Faktanya, kami tadi bisa tunjukkan bahwa di tempat yang DPTB-nya tinggi itu pemohon menang. Bahkan ada beberapa TPS yang kita tampilkan, DPTB-nya lebih besar daripada jumlah perolehan suara pihak terkait. Nah, kalau jumlah DPTB lebih besar daripada pihak terkait, tentunya tidak mungkin DPTB itu menguntungkan pihak terkait. Hal lainnya berkaitan dengan masalah apa tadi di surat suara tidak sah, kemudian DPTB tinggi, kemudian tingkat kehadiran yang 100%. Nah, itu juga ternyata banyak lokasi TPS yang memang pemohon yang menang. Jadi masalah kehadiran itu ya beragam lah dan wajar saja kalau orang mencoblos begitu ya, karena itu kan hari libur. Berikutnya berkaitan dengan adanya saksi yang diintimidasi, diancam, sehingga tidak hadir, itu ternyata tidak relevan, karena faktanya tidak ada keramaian, tidak ada kerusuhan, tidak ada hal yang mengganggu saksi pemohon tidak hadir. Di kota Banjarmasin saja, itu dari 1.195 TPS, pemohon hanya mampu menghadirkan 1.114 TPS. Jadi ada 85 TPS yang pemohon tidak mampu menghadirkan, padahal di situ tidak ada ancaman, dan kalaupun ada ancaman harusnya menjadi ranah pihak kepolisian untuk memeriksanya, dan ternyata tidak ada laporan pidana berkaitan dengan hal itu.